Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Hamas versus Israel terus bergejolak. Hingga hari ke-28, korban meninggal dari agresi pasukan Israel di jalur Gaza sudah mencapai 11.500, termasuk 4.710 anak-anak dan 3.160 perempuan yang menjadi korban. Bahkan disebut Indonesia termasuk salah satu negara yang mendapatkan dana suntikan dari Israel untuk menjadi buzzer. Lantas, berapakah gaji para buzzer Israel? Dilansir dari akun X @azamizulhaq, gaji per bulan para buzzer bisa mencapai $5.615 atau setara dengan $88.323.950. Dalam cuitannya, ia juga mengimbau netizen untuk memblokir pada buzzer yang membela habis-habisan genosida pasukan Zionis Israel. Jangan berikan impresi sedikit pun kepada mereka yang membela Zionis Israel. Abaikan mereka. Walaupun pernyataan mereka memancing emosi kita, itulah yang mereka harapkan dari kita. Dengan memberikan perhatian, dengan membaca postingan mereka, memberikan statement bantahan kepada mereka, bahkan hingga berdiskusi atau berdebat panjang dengan mereka, mereka meraup keuntungan besar dari perhatian kita. Blokir saja mereka, biarkan mereka berinteraksi dengan sesama mereka saja. Tweet @azamizulhaq. Sementara itu, akun X @avolanza juga mengomentari cuitan tersebut. Buzzer tagar Israel Hell itu nyata. Di bawah ini buktinya. Jadi kalau ada yang membela Zionis Israel, abaikan saja. Mereka beruntung Anda capek hati. Teruskan saja share dakwah mengabarkan kekejaman atrositis Zionis di sosmed semampunya. Biiznillah akan semakin banyak mengetahui betapa brutal dan kejamnya itu Yahudi. Israel, aku bayar buzzer seluruh dunia termasuk Indonesia untuk pojokkan Palestina. Pemerintah Israel belak-belakan telah mempekerjakan influencer untuk membantu Israel dari hujatan masyarakat internasional. Para buzzer itu bertugas untuk memposting dan mengomentari serangan Israel sebagai serangan untuk memberantas teroris. Buzzer bayaran Israel itu juga ditugaskan untuk menggiring opini publik untuk memojokkan Palestina yang sebagai korban penjajahan Israel. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan pihaknya merekrut jaringan influencer terkemuka untuk kepentingan advokasi Israel di dunia, kata Eli Cohen, Menteri Luar Negeri Israel pada X, Twitter. Cohen melanjutkan berterima kasih kepada orang-orang yang setuju untuk bergabung secara sukarela dan membantu tindakan Kementerian Luar Negeri. Israel ternyata juga merekrut sejumlah buzzer asal Indonesia. Tampaknya Israel menyadari kekuatan buzzer di Indonesia mampu mengubah opini negeri yang mayoritas Muslim itu. Mereka juga bertugas untuk menarik simpati masyarakat Indonesia terhadap Israel dengan cara mengunggah narasi positif soal Israel di media sosial. Buzzer Israel ini pun bakal menyerang warganet atau netizen yang mengkampanyekan aksi bela Palestina di media sosial. Keberadaan buzzer Israel di Indonesia dibongkar oleh tokoh Nahdlatul Ulama Ulil Absar Abdallah atau Gus Ulil. Gus Ulil mengungkapkan sudah banyak simpatisan Zionis Israel akibat propaganda besar-besaran yang dilancarkan oleh buzzer. Suara kita di medsos sangat penting, melawan propaganda Israel dan simpatisannya di Indonesia dan seluruh dunia, sama pentingnya dengan perjuangan di lapangan, kata Gus Ulil. Propaganda mereka harus dilawan supaya legitimasi moral negara Israel makin keropos, imbuhnya. Maya Estianty dituding netizen sebagai buzzernya Israel. Dengan pengakuan Bobby Lee atas banyaknya selebritis disponsori oleh Israel untuk memperbaiki citra Israel di mata dunia atau sebagai buzzer, salah satunya artis asal Indonesia, Maya Estianty, diduga oleh netizen adalah buzzer Israel. Apakah termasuk selebritis Indonesia yang kemarin viral bilang di sana baik-baik saja? Tanya netizen yang diduga merujuk pada kata-kata Maya Estianty saat mengunjungi Yerusalem bersama Iwan Musri. Pantas saja orang-orang itu semangat bener bikin framing seolah di Palestina sedang baik-baik saja. Ternyata udah kena sumpel, dugaan netizen. Kamu dibayar berapa sama Zionis Israel? Ucap netizen sambil menautkan akun Twitter Maya Estianty.
Justin Bieber buzzer Israel. Bintang pop Justin Bieber memposting kata-kata berdoa untuk Israel di atas gambar Gaza. Artis ini mengira itu foto reruntuhan kota-kota Israel yang dibom Hamas. Padahal itu foto reruntuhan Gaza yang dibombardir membabi buta oleh Zionis Israel. Hollywood being paid to spread propaganda, nothing new. Hollywood dibayar untuk menyebarkan propaganda, bukanlah hal baru. Komen @odgt. These celebrities are exposing themselves and showing their true colors. Para selebritis ini mengekspos diri mereka dan menunjukkan sifat aslinya. Komen @tatenews. Jaringan dukungan. Diberitakan Kompas.com, sekelompok buzzer asal Israel beberapa waktu lalu menggiatkan kampanye media sosial untuk menjaring dukungan bagi normalisasi diplomasi. Meski berisi ajakan damai, pesan mereka enggan menggaung di kalangan masyarakat Arab. Dari dalam kantor yang sempit dan dipenuhi peta Timur Tengah, sekelompok buzzer Israel melancarkan kampanye sosial media untuk memupuk penerimaan warga Arab terhadap negeri Yahudi tersebut. Satuan tugas yang dibentuk Kementerian Luar Negeri itu menggunakan bahasa Arab untuk menyapa pengguna Facebook, Twitter, atau Instagram. Mereka adalah bagian dari upaya diplomasi Israel pasca normalisasi hubungan dengan sejumlah negara Arab, seperti dilansir dari DW Indonesia. Namun meredakan permusuhan yang dibina selama beberapa generasi bukan tugas mudah. November lalu, sebuah unggahan swafoto selebriti Mesir, Mohamed Ramadan bersama penyanyi pop Israel Omer Adam di Dubai memicu badai kecaman. Terutama Ramadan dijadikan sasaran amukan publik Mesir, padahal unggahan itu dibubuhi kalimat "seni menyatukan kita semua". Pejabat Israel mengakui tantangan yang diemban para buzzer pemerintah, terlebih ketika lini masa media sosial kadung dipenuhi konten pro-Palestina atau bukti visual pelanggaran HAM oleh tentara pendudukan Israel. Abu Janda yang dituding sebagai buzzer Israel. Nama Abu Janda atau Permadi Arya menjadi trending topik di X, Twitter, berkaitan dengan konflik Israel-Palestina. Beberapa netizen bahkan menuduhnya sebagai buzzer Israel di Indonesia. Lantas, dari mana asal tudingan ini bermula? Banyak sumber berita mengungkap bahwa tudingan Abu Janda sebagai buzzer Israel tak lepas dari postingan kontroversialnya ketika ia melakukan ibadah ala Yahudi di depan tembok ratapan. Abu Janda mengabadikan momen tersebut dalam postingan Instagramnya, menunjukkan dirinya tengah menunduk di depan tembok ratapan dengan peci kecil khas Yahudi yang menempel di kepalanya. Tidak hanya itu, ia juga pernah memberikan penjelasan tentang siapa kelompok Hamas di Palestina melalui postingan di akun Instagramnya. Menurutnya, serangan yang terjadi di Israel saat ini oleh kelompok Hamas adalah sebagai tindakan terorisme murni. Abu Janda berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas bukanlah perjuangan kemerdekaan karena mereka membunuh wanita, orang tua, dan anak-anak secara acak. Pendapat kontroversial Abu Janda ini menjadi bahan perdebatan di media sosial, terutama dalam konteks konflik Israel-Palestina. Beberapa netizen di Indonesia mulai mengaitkannya dengan menjadi buzzer Israel di Indonesia, yakni individu yang dibayar untuk mempengaruhi opini publik demi mendukung Israel dan memojokkan Palestina dalam konflik tersebut. Israel mulai dibenci dunia, tapi si Abu Janda malah datang ke Israel dan jadi buzzer untuk Israel. Tulis akun @rwati65 di X, Twitter. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.